dari hasil penelusuran wartawan kita di lapangan dengan berbagai narasumber, ternyata judi itu pergantian rezim ini menginginkan rezim yang akan datang menginginkan satu kubu aja tuh. Anggota DPR, anggota KPK itu diungkap sama PPATK, wartawan, polisi, ada tentara juga yang bunuh diri. Mengapa orang-orang yang bermain tapi penyelenggara judi online-nya dalam tanda kutip udah tahu lah masyarakat dilindungi, terlalu besar kuenya katanya. Di Taiwan aja bisa mereka ungkap gitu kan. Oke. Nah, ketika saya konfirmasi yang 5 bandar besar seperti yang diucapkan Menteri Kominfo, Budi Ari. kok nggak bisa ditangkap Pak? Oke. Menkominfo juga nggak berani terus terang mampu apa tidak dalam pemberantasan judi ini. Karena saya dari hasil penelusuran Junedi, dia wawancara langsung dengan Budi Ari. Ketika dia bertanya apakah Kominfo mampu memberantas judi, dia hanya Dan polisi tidak ini, Udah kuat. tidak ada kemampuan untuk mengungkap karena backing ini, mintalah bantuan TNI. Jadi sekarang TNI harus dilibatkan dalam pemberantasan judi online ini karena backing tadi. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV di edisi berikutnya. Buat teman-teman sebelumnya kita sampaikan silakan subscribe YouTube podcast kita Keadilan TV dan juga untuk berita-berita terkini ikuti di berita online kita keadilan.id. Edisi kali ini spesial karena kita akan mengangkat edisi terbaru dari majalah Hukum dan Politik, Majalah Keadilan edisi 93. Telah hadir kawan-kawan dari redaksi Majalah Keadilan. Pertama kita kenalkan Bang Darman. Halo Bang. Bang, Sehat Bang? Jerry. Oke, yang kedua Bang Junedi. Halo Bang. Sehat. Bang? Sehat. Semangat terus. Bang Irul. Yo, halo. Ya. Nah, teman-teman, di edisi 93 ini nanti kita cuplik covernya. Ada yang menarik. Ini sudah cukup mengganggu atau menggerogoti masyarakat Indonesia secara luas, begitu juga pemerintahan dan juga mungkin teman-teman juga ada yang ikut merasakan. Laput atau laporan utama dari edisi 93 Majalah Hukum dan Politik Majalah Keadilan mengangkat tema Republik Judi. Judi online nih Bang ya. Kita buka dengan ada yang menarik nih Bang. Langsung aja Bang kita drive. Indonesia darurat judi online. Pelaku menyasar seluruh usia dan status sosial. Bahkan judi online juga dimainkan para politisi, pegawai negeri sipil, sampai karyawan KPK. Ini udah menyasar seluruh. Wah, kenapa Bang Laput edisi 93 Majalah Keadilan ini mengangkat dengan judul Republik Judi Bang? Bisa diceritakan sedikit justru Bang? di sini menariknya Jer, karena posisi judi online di masyarakat kita itu udah menjangkiti semua lapisan. Dari hasil penelusuran wartawan kita di lapangan dengan berbagai narasumber, ternyata judi itu ada di semua kalangan, ada di semua level, bahkan ada di semua jenis usia. Anak kecil pun yang remaja punya HP bisa main judi. Dengar anggota DPR juga Bang ya? Dari sisi itu anggota DPR, anggota KPK itu diungkap sama PPATK, wartawan, polisi, ada tentara juga yang bunuh diri, yang ditangkap gara-gara judi. Berarti darurat, Indonesia darurat. Sampai-sampai pemerintah harus membentuk satgas anti judi online, anti judi daring. Oke. Itulah alasan kita mengangkat tema ini sebenarnya, sebegitu parahnya Indonesia. Oke. Kita mundur sedikit Bang. Ini saya posisi yang kurang paham. Dari abang-abang lah saya mau korek juga teman-teman Keadilan TV. Yang saya tangkap kan judi online ini yang sudah sangat meresahkan, sangat mengganggu. Handphone saya aja Bang sampai kita podcast ini setiap hari itu ada aja kalau kita scroll Banyak iklan. banyak iklan. Bisa nggak sebut nama ini kayak 888 apa itu segala macam bed disertai tahu kayaknya kita
itu yang punya laki-laki, saya laki-laki disertain sama perempuan-perempuan seksi bang. Ini aku apa adanya gue ngomong ini, ngomong gitu kan. Teman-teman juga pasti akan itu mungkin mengiyakan ya saya. Daya tarik. Iya, Itu trik-triknya lah. Iya. Nah, ceritakan sedikit bang, ini yang menjadi alasan cukup kuat akhirnya naik menjadi laput utama Majalah Keadilan, selain alasan yang tadi Abang Darman dari tim redaksi juga mengangkat. Awal ceritanya hingga akhirnya ini bagaimana sih bang? Gimana hasil penerusan Junaidi misalkan dia Bang Jun mengetahui bagaimana judi online ini muncul di Indonesia ketika orang tertarik. Dari dia dapat cerita ini mulai marak setelah masa Covid karena kehidupan ekonomi masyarakat memburuk, jalan pintas untuk cari uang, masyarakat main judi dengan berharap mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari modal yang dia tanam. Bagaimana Junaidi ceritanya? Ceritakan bang informasi sejak ada yang abang ketahuin. Kalau nih bang, pengamatan saya di lapangan, judi online ini dirasakan pemerintah semakin mengganggu adalah ketika terganggunya pertumbuhan ekonomi kita karena omset judi online ini udah triliunan. Ini kok ada uang haram yang mengalir keluar seperti yang disampaikan PPATK kan. Laporlah Budi Ari dengan Pak Menko Polkam ke Presiden Jokowi, maka dibuatlah Satgas Kepres, Satgas Pemberantasan Judi Online ini gitu. Budi Ari dan Ketua Satgas berarti Hadi Jayanto. Iya, Pak Ketua Hadi Satgas Jayanto. yang dibentuk oleh Presiden berarti bang? Iya, Kepresnya itu oleh Presiden. Melaporkan kepada Presiden. Iya, lanjut, bang, ini sudah darurat. Namun di Kepres itu hanya bertugas sampai 31 Desember 2024. Kenapa begitu bang? Sedangkan mungkin ada pergantian rezim atau seperti apa, nggak ada disebutkan di Kepres itu mengapa berakhir gitu. Sedangkan pemberantasan pun upaya-upaya yang kita lihat pun kayaknya belum terlalu nyata bang. Iya, harusnya ex officio nanti misalnya. Ini menurut saya ya, siapapun Menko Polkam, siapapun Menkominfo yang diangkat oleh presiden terpilih itu ex officio menjadi ketua Satgas gitu. Yang baru nanti. Kalau Budi Ari kan ketua harian penindakan gitu dan pencegahan. Saya dengar selentingan nih Bang Darman nih, saya agak-agak lebar sedikit nih apa yang saya ingat, saya coba konfirmasi nih dari teman-teman Bang Junaidi. Iya. Ada rumor katanya mafia ini mau disatukan tuh gimana sih Bang? Oh iya. Mafia narkoba, mafia judi online itu. Ini saya sedikit melebar nih Bang. Oh, itu beredar memang informasi di luar, di beberapa podcast juga, termasuk Roy Sakti juga sudah menyampaikan itu bahwa pergantian rezim ini menginginkan rezim yang akan datang menginginkan satu kubu aja tuh, mafia narkoba sama mafia judi, biar gampang dikoordinir. Karena dia bilang kalau ada dua, ini yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, ini disatukan aja. Mungkin nggak tahu motivasinya seperti apa. Mungkin untuk lebih mudah koordinasi. Maksudnya ada ceng-cengdian atau bagaimana nih Bang? Mungkin kalau saya pikir ini persoalan keseriusan dan serius dan tidak serius. Betul. Ini masyarakat kan sekarang kan pintar menilai. Nah, dari laput ini kembali kepada laput utama Majalah Keadilan edisi 93. Informasi apa yang Abang dapat, Bang Junaidi, akhirnya naik di majalah ini Bang? Tentang judulnya paten soalnya Republik Judi. Berarti ada Republik baru di negara kita ini kan? Iya. Republik Judi namanya. Kalau saya waktu itu di rapat yang saya sampaikan adalah mengapa Satgas ini mengumumkan pelaku judi online yang notabene adalah korban gitu ya. Misalnya saya bermain judi online, habis duit uang saya korban. Kenapa ini yang diumumkan oleh Satgas ke publik? Mengapa bukan bandarnya? Ininya siapa ininya gitu. Ya, ini kan ironi buat negara ini. Mengapa orang-orang yang bermain tapi penyelenggara judi online-nya dalam tanda kutip udah tahu lah masyarakat dilindungi, terlalu besar kuenya katanya kalau itu mau dibongkar. Ya, ada juga penyebutan bahwa ada 5 bandar besar. Tapi tidak disebutkan. Nama-nama itu kok gak muncul, nggak bisa dilacak di lapangan. Kalau 5 bandar besar aku udah berusaha ya konfirmasi ke Dirtipidum Pak Brigjen Juandani. Tanya, ketika itu mereka lagi rilis masalah
judi online juga. Iya. Tapi bandarnya di Taiwan. Taiwan. Kita apresiasi di Taiwan aja bisa mereka ungkap gitu kan. Oke. Nah, ketika saya konfirmasi yang 5 bandar besar seperti yang diucapkan Menteri Kominfo, Budiari. kok nggak bisa ditangkap Pak? Oke. Nggak berbalas sampai sekarang. Nah, saya coba lagi konfirmasi ke Karopenmas. Iya. Beliau nggak jawab, malah tanya aja langsung ke Bareskrim katanya. Pertanyaan yang sama Abang tanyakan soal 5 bandar besar. 5 bandar besar. Itu Abang yang dapat informasi itu ada di Indonesia atau tersebar Taiwan atau gimana Bang? Ya kalau seperti statementnya Pak Menteri ya bandar besar di Indonesia. 4 di Indonesia. 4 di Indonesia. Ya. Nah, masalahnya Ini menarik ini bandar Indonesia. tapi Menkominfo juga nggak berani terus terang mampu apa tidak dalam pemberantasan judi ini, karena saya dari hasil penelusuran Junedi, dia wawancara langsung dengan Budi Ari, ketika dia bertanya apakah Kominfo mampu memberantas judi, dia hanya mengatakan tupoksi dia hanya bisa menutup situs-situs judi, memblokir. Kalau soal penegakan hukum itu dia tetap serahkan ke penegak hukum. Oke. Coba itu gimana? Cerita tuh Bang Jun lebih Dengan lebih bangganya dia lengkap. mengatakan pada saat saya wawancara, oh kami sudah maksimal. Ada 10.000, kami punya peralatan yang bisa memblokir situs judi online sampai 10 ribuan katanya. Saya berpikir berarti Menkominfo ini atau Kementerian Kominfo ini hanya sebatas menepuk nyamuk. Tapi sarang nyamuknya tetap aja ada kan gitu. Numpuk nyamuk mati, tak ada lagi, bertelur lagi kan begitu. Jadi seperti kata Roy Suryo, ketika dia diblokir itu sistem IT judi online itu diblokir 1 tumbuh 5 gitu. Udah otomatis. Jadi sistem. Iya, jadi apa gunanya peralatan mahal Menkominfo itu dibeli miliaran kalau hanya untuk seperti menepuk nyamuk gitu. Tidak menutup. Saya mempertanyakan ini ke Pak Mahfud MD. Prof, apa memang tidak bisa ditutup saluran judi online ini agar tidak masuk ke saluran internet kita, dunia maya kita Indonesia? Walaupun kita tidak punya Baidu seperti yang di Cina gitu ya. Baidu. Google itu kan produk luar gitu ya. Iya. Kata orang-orang sih bisa, cuman ya kemauan aja yang nggak ada kata dia. Saya dengar dari ahlinya bisa kata dia. Oke. Nah, saya kan tidak paham. Pak Mahfud nyebut nggak? Sebenarnya bisa, tapi nggak ada kemauan. Iya. Siapa yang nggak mau Bang? Abang tanya nggak itu Bang? Iya, kembali ke penegak hukumnya dia bilang gitu. Sempat saya tanyakan juga, agak berubah juga wajah dia waktu itu. Waktu kasus Sambo sebetulnya ini sudah ada pintu terbuka. Kenapa judi online ini dibiarkan waktu itu setelah kasus Sambo? Pintu masuknya dari Sambo, kenapa tidak ditindak Prof? Saya bilang, wah saya kan fokus ke kasus utamanya dong kata dia. Waktu itu saya sampaikan juga agar judi online ini, Sambo itu ada 3 kasus kata dia. Narkoba, terus pembunuhan sama judi. 3-tiganya saya dorong agar ketika saya dorong ya ada penangkapan kecil-kecil, itu pun saya sampaikan yang ditangkap cuman admin kan, bukan bandarnya gitu. Waktu Prof Mahfud masih menjabat Menko Polhukam berarti kala itu kan Bang, penanganan Ferdi Sambo. Iya. Nah ini menarik, ada statementnya Pak Mahfud menyebutkan maraknya kasus judi online justru first hole-nya, lubang pertamanya dari kasus Sambo ini Bang. Iya, kan itu sempat terbuka, ada konsorsiumnya, ada ini gitu. Ya, itu kan beredar tuh rumor tuh masuk ke grup kita tentang 303 ya Bang ya. Iya. Nah, itu penelusuran Abang seperti lebih lanjut lagi, wawancara dengan Pak Mahfud seperti apa Bang? Nah, akhirnya ya hal-hal umum aja yang disampaikan ya, seperti judul di majalah kita ya, penegakan hukum kita itu tidak ada komitmen dan keberanian ya. Kira-kira itu yang hilang dari penegakan hukum kita. Itulah inti dari wawancara dia itu yang saya rangkum gitu. Oke. Aku mau balik ke Bang Irul dong soal sebenarnya ini kan ada kasus, ada pelaku, ada penindak. Mungkin Bang Irul bisa ceritakan soal hasil informasi yang Abang dapat soal pelaku ini Bang. Ada nggak sih Abang wawancara sama siapa gitu? Yang terjadi di situ mungkin. Kalau dari wawancara sama pengamat hukum pidana ini bisa kategorinya nih ya, bandar sama pelaku itu pemain nah itu pelaku utama. Terlalu Bang, bandar itu termasuk pelaku.
pemain, pelaku utama. pelaku utama. Iya. Ini berbeda. Berbeda. Ada pelaku pembantu. Ada pelaku pembantu. Nah, itu seperti fasilitator. Fasilitator. Nah, itu masalah itu kalau kita pemain itu mau Iya. bermain itu kan pakai rekening. Oke. Nah, Oke. perbankan itu bisa dikategorikan sebagai pelaku pembantu. Fasilitator. Nah, Ya karena kan depo harus melalui bank. Iya, tapi ya ini saya bukan membela Bang. Bangnya nggak tahu soal ternyata untuk tujuan judul. Ini kan saya berpikir standar aja nih, kan begitu Bang. Itu juga kalau kata praktisi hukum yang itu Pengamat itu, oke. Kalau memang bank mengetahui. Tapi kan mereka kan nggak tahu lintas itu karena ada Betul. biasa atau reguler kan. Betul. Orang mau transfer ini. Oke. Mereka nggak tahu. Tapi kalau mereka mengetahui rekening bank dipakai untuk bermain judi, itu udah bisa dianggap sebagai pelaku pembantu. Oke. Tapi gini juga Jer, memang diragukan sekali soal keberadaan Satgas judi online ini. Yang diketuai oleh Pak Hadi Jayanto ya Bang? Iya, karena kita juga kan wawancara sama pakar telematika Roy Suryo. Oh, ada wawancara. Iya, dia juga ragu karena ujung-ujungnya dia anggap ini hanya semacam gertak sambal. Jadi intinya di sini ada backing membacking. Oh. Dan kerjanya ini harusnya kerja intelijen, nggak harus dibilang mau melakukan operasi judi, mau nangkap ini. Itu sama dengan ngasih kabar katanya, kau ngumpet dulu lah, kau inilah. Ya. Nah, ini begitu lah. backing Nggak serius, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Satgas ini hanya sampai tanggal 31 Desember. Oke. Pergerakan Satgas itu sudah sejauh mana sih menurut informasi yang abang dapat? Ya, Bukti nyatanya itu atau bener nyata informasi yang abang dapat backing ini bener adanya gitu? ya polisi melakukan penangkapan hanya Terus jelas. iya, tapi ya bang pilih lah ya kan, ada yang dilindungi, ada yang ini mungkin yang tidak koordinasi ya, mungkin seperti itu. Kalau Siapa yang melindungi, siapa yang dilindungi Bang? Abang tahu nggak soal itu Bang? ya itu udah beredar, itu udah vulgar itu mengatakan itu ya, aparat penegak hukum lah, kejaksaan, kepolisian semuanya udah terlibat dalamnya. Bahkan politisi yang pilcaleg kemarin diduga nih uang judi online itu mengalir untuk money politik agar dia duduk kembali di DPR. Berapa seputaran judi online negara kita Bang? PPATK Kalau kemarin kita pakai berapa? ini ya data PPATK mah Iya. gila, sangat besar kan. Sampai triliunan kan? Oh iya, 300 triliun. Ya kembali ke soal depo-depo tadi, Iya. pengalaman saya dan ketika misalnya BCA itu namanya di situ Yuliani, nomor BCA-nya sekian, mungkin itu sudah dibeli rekening itu. Tapi PPATK tahu, misalnya dalam satu titus pasti ada 500 atau 1000 orang yang ngirim depo 50, 100, ini harus dicurigai PPATK. Nah inilah kemudian yang diajukan oleh PPATK untuk diblokir. 5.000 yang baru diblokir, padahal itu menurut informasi jutaan itu rekening itu, tapi baru 5.000. Itu pun sudah merugikan bandar dan bandar itu diduga nih ya, dia juga lah dibalik peretasan pusat data nasional 2 kemarin itu. Oh iya. Iya, karena mereka merugi besar memang dengan diblokir. Mereka juga ini. Kata Roy Suryo, Perdekatan soalnya. menurut pengamatan Kejadiannya Roy ini. Suryo, memang operator ini banyak di luar negeri, di negara tetangga. Umumnya dia cerita soal Kamboja lah salah satu. Nah, baru pengen tanya. Ya Bang, ya Bang. Itu banyak pekerja-pekerja orang Indonesia yang ke sana. Mereka diiming gaji besar jadi operator judi. Tapi dia menduga mereka yang operator luar negeri ini ada hubungannya dengan bandar besar di Indonesia ini yang membagi wilayah, yang membagi kekuasaan. Berarti balik lagi ada instruksi dari kita. Ada di sini. Kan seperti itu Jait. Aku coba Tadinya kan hacker nyambung-nyambungin. ini minta tebus berapa, sekitar 131 miliar. Iya. Iya. Anehnya itu dia nggak minta duit lagi, passwordnya sudah dia kasih gitu. Oke, ya Berarti itu- kan itu. ada bargaining.
lu jangan blokir situs sini ya, gua kasih nih gitu. Mana ada hacker kalau dia mau pemerasan ya harus ada duit baru dikasih password kan gitu. Iya. Ini enggak tiba-tiba dikasih. Informasi terbaru kan Mabes Polri mengungkap itu bahwa mereka di Kamboja, hacker yang meretas kemarin. Betul, berarti ada udah betul ada kaitannya. Di pemberitaan kita juga majalah Keadilan edisi 93 ini WNI jadi operator judi online di Kamboja. Ya. Nah, itu siapa yang bisa mengungkap ini ya. Bang Irul ya? Saya awalnya sempat berkomunikasi sama operator itu. Lanjut Bang. Saya pernah komunikasi lewat WA, nanya biasa, basa-basi nanya kabar gimana, gitu kan. Pas saya ada kebutuhan penulisan ini, saya WA lagi, nggak bersambung. Akhirnya saya tanya lah abangnya kan. Oke. Kan marak nih, lagi marak, ada penganiayaan yang pekerja-pekerja di sana kan. Iya. Saya tanya, adik kau di Kamboja posisi aman nggak? Ya aku baca pemberitaan lagi banyak penganiayaan nih gitu kan. Dia bilang terakhir kontak baik-baik aja kata gitu. Oke Bang. Saya pas ditanya, ya kita kan perlu juga proses dia ke sana itu gimana sih kan gitu kan. Ternyata abangnya nggak tahu persis detailnya. Tiba-tiba adiknya udah di sana aja gitu. Dikontrak selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu harus full kerja, nggak boleh pulang ke Indonesia. Kalaupun memang nggak betah, harus bayar penalti 20 juta itu tebus. Jadi memang ada juga mereka menggunakan kaki-kaki tangan pekerja Indonesia yang udah ada di sana. Terus ada juga mereka menggunakan agen-agen lokal untuk merekrut itu. Memang gajinya kalau informasi yang saya dapat itu cukup menggiurkan, gaji pokoknya 10 juta dia bisa dapat. Bonus bisa ini di Indonesia malah dapat duit dia segitu kan. Maka dengan alasan ekonomi itu makanya banyak yang ke sana. Karena Kamboja kan melegalkan judi, jadi mereka aman di sana. Pembangunan cepat di sana karena. Cuman ada lagi persoalannya, mereka harus patuhin kontrak. Kalau enggak mereka diputus penalti atau mereka bahkan mendapat penganiayaan fisik. Terjadi juga cerita-cerita nggak bisa pulang karena paspornya ditahan. Berarti ya mungkin ada keterkaitan dengan cerita abang mencoba menghubungi abang adik itu ya Bang. Nah posisi atau karena posisi kalau lagi kerja nggak boleh megang handphone. Kita kan nggak tahu jam kerjanya apa, kebetulan saya waktu WA dia lagi kerja, kita kan nggak tahu kita kan. Nah keterkaitan dengan upaya pemberantasan judul ini, posisi upaya Kemenlu yang cukup nyata menurut abang kamu seperti apa? Kalau Kemenlu ya kemarin itu Retno kan udah rapat sama tim pemberantasan judi. Mereka katanya akan memulangkan warga negara Indonesia yang di sana. Itu upaya pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada cerita lagi soal upaya pemulangan itu. Ada potensi backingnya nelfon. Ini persoalan backingan ini yang menarik gitu coba. Patut kuduga nggak gitu Bang kira-kira? Mau memulangkan dari Kamboja? Ya. Jadi kalau saya wawancara sama Pak Pikar, ada 2 kemungkinan polisi tidak bisa mengungkap banda-banda besar yang diungkapkan Menteri Kominfo itu kan. Izin Bang, Pak Pikar siapa Bang? Pengamat hukum pidana ya? Hukum pidana. Oke, lanjut Bang. Beliau bilang, kalau bukan karena disuap aparat-aparat kita, yang kedua ya backing tadi. Makanya dia mengusulkan kalau memang backingnya kuat dan polisi tidak kuat, tidak ada kemampuan untuk mengungkap karena backing ini, mintalah bantuan TNI. Jadi sekarang TNI harus dilibatkan dalam pemberantasan judi online ini karena backing tadi gitu. Dari info yang berdapat, TNI merespon nggak itu Bang? Nah, pendapat pengamat ini kira-kira. Ya itu harus kita apakan, besarkan gitu kan, biar menjadi wacana gitu mesti ya. viral dulu memang. Iya. Kalau kata Mahfud sih ya konflik of interest itu. Ketika mau ada penindakan itu konconya, itu koleganya, maka tidak bisa. Kalau dampaknya memang luar biasa hasil penelusuran mereka. Gimana Bang dampak-dampaknya yang melihat terutama kriminal masyarakat? Iya. Wow, setali 3 uang dengan maraknya
macet pinjol kan gitu. Zaman online macet 11 itu 11, judul gitu. pinjol 11-12. Iya. Tapi kalau judi online ini sendiri literasi banyak kan dampaknya. Tapi kalau kita melihat langsung ke pemain ya, itu paling enggak gangguan mental. Stres, depresi gitu kan. Ya, apalagi kalau kalah terus. Iya, tumbang pikiran. Wah, iya. Nah, gitu sebab. Kalah terus kan? Iya. Ini udah candu kriminal tuh. Udah candu kan? Kriminal. Kalau udah candu gimana? Harus gimana cari caranya nih? 1000 Tabungan habis. Ada motor, jual motor. Kalau udah memang candu. Iya. Tuh, terganggulah finansial kita. Mental, finansial. Kalau udah dua-duanya finansial udah nggak ada, apalagi kriminal. Kriminal Lah, satu paket mencuri, nipu lah misalnya ke pinjol dia, pinjol kabur kan gitu kan. Memang banyak macet-macet itu gitu kan. Nah, balik lagi ke soal dampak gini, ada nggak sih Bang, aku nggak tahu ya, respon dari kayak misalkan komisi-komisi yang concern soal ini, kayak apa, perlindungan konsumen itu ada nggak sih hubungannya sih Bang? Enggak ada. Untuk oke, kita mesti bergerak nih. Pemerintah dinilai mungkin lambat, tapi ada nggak komisi-komisi lembaga lain yang untuk mencegah ini terus mengakar, menggerogoti dampak tadi? Ada nggak sih Bang Daman tuh kayak gitu? Nggak ada ya. Kalau yang masuk ke sana nggak ada lembaga-lembaga. Atau DPR mungkin Bang, itu upaya seperti apa sih Bang untuk pemberantasan judi Kemarin ini? Kan hanya sebatas wacana, katanya korban judi ini mau dikasih bansos, kan pro kontra. Iya. Itu Muhajir dulu yang bilang ya. Oke. Nah, kan ironi, masa dia yang salah, dia mau main, dia mau ikut-ikutan, tapi persoalannya di hulunya juga kan. Kenapa judi online ini enggak di berantas habis, ditutup gitu. Sebenarnya kalau di era Sutanto, Kapolri itu bisa kan pemberantasan judi. Cuman zaman itu nggak online lah kan. Judi darat kan, kasino, bakarat, apa namanya, dingdong. Iya. Judi apalah, real lah. Iya. Offline kalau itu bilang. Offline. Ini online sekarang. Dulu offline ya. Iya. Tapi saya masih terganggu soal 4 bandar yang di Indonesia ini. Tadi penelusuran abang-abang semua, karena belum ada yang mengungkap itu kan. Ada 4 bandar sempat terduga. Sempat saya WA, ini juga yang diduga inisialnya YS. 2 kali saya WA dia tidak balas. Kan gitu. Abang nanya apa? Pemain enggak? Iya. Abang nanya apa emang ke kalau diam berarti beliau? Tanda iya Pak, saya gituin enggak dibalas juga, berarti betul. Kan kalau diam tanda iya kan? Dibaca. Harusnya dibantah kan gitu, dibaca dong. Oke. Apa yang abang konfirmasi ke dia? Ya, apakah betul Anda masih sejak jam di konsorsium Bagan Sambo itu ada dia? Oh, ada nama dia, iya kan? Sebagai posisinya? Inisial ini. Koordinator Jawa. Inisial ini. Iya, YS. Makanya kalau kata Roy Suryo kan pemain yang di luar negeri, operator luar negeri sama bandar-bandar lokal ini bagi wilayah. Iya. Makanya muncul mungkin 4 nama atau 5 nama besar itu. Membawahi area-area kayak Bang Jun tadi bilang koordinator Jawa dan tidak balas. Abang coba kasih konfirmasi, kalau tidak balas diam berarti iya. Nggak dibalas juga. Nggak dibalas juga. Perlu dikontak lagi tuh Bang kayaknya Bang. Centang 2 soalnya kan. Nah terus informasi soal bandar-bandar ini, saya masih penasaran. Selain tadi cerita koordinator Jawa beranjak dari konsorsium yang beredar di masyarakat itu, yang itu juga bener nggak sih Bang, ada atau gimana sih Bang? Bener nggak sih itu? Iya, antara Bagan itu? tidak. Tapi IPW kan, ketua IPW mengatakan itu benar dan dia punya daftar dari konsorsium itu kan, ada koordinator pengumpul uang dan itu mengalir ke aparat penegak hukum, mulai dari cerutu mereka kan dibeli setiap bulan mereka. Saya punya catatan rekening siapa aja jenderal yang nerima uang ini. Kalau saya bongkar ini, wah, bala nasional kata ketua IPW kan. Bang Jun tahu nama-nama jenderal itu satu aja? Kan yang tahu beliau lah.
Nah itu kalau saya main, saya dinilai korban ya bang. Tapi ada satu hal yang saya herankan. Iya bang. Di mana-mana misalnya narkoba atau perdagangan orang selalu ada NGO-nya kan. Yang saya heran judul ini tidak ada NGO-nya. Ya kan? Apakah memang karena dia serem, termasuk wartawan di Medan yang kita duga dibakar, jadi sehingga orang tidak berani membuat NGO-nya kan. Nah, itu kan lagi ramai narkoba juga ada, di mana ada gula di situ banyak semut kan, kira-kira gitulah kan. Ini nggak ada gitu. Enggak. Ya. Kalau enggak candu sebenarnya katanya permainan, hiburan. Yang candu ini sebenarnya yang bahaya. Itulah makanya tadi aku nanya sama abang-abang. Ada nggak sih di negara kita ini kayak yang punya andil besar, entah komisi, entah paguyuban, entah asosiasi yang bertugas, dikasih tugas oleh negara, kalau sekiranya ada sekelompok masyarakat yang punya candu seperti ini dan skalanya besar, mereka harus bergerak. Nggak ada. Justru membiarkan ini judi online terus marak, justru saya pikir upaya untuk pembodohan. Iya kan. Tapi kalau dilihat nomenklaturnya ya, kalau masalah judi online ini dianggap masalah sosial, maka di Kementerian Sosial ada namanya Dirjen Rehabilitasi Sosial kan gitu. Itu maksudku bang. Nah, di situ ada namanya para psikiater, misalnya orang yang stres atau karena habis bencana ini di sana ada intinya konsultan yang bisa menterapi agar dia bisa keluar dari shock terapi bencana itu gitu. Betul. Nah, kalau ini dianggap masalah sosial, Kemensos nomenklaturnya. Karena ini kan udah darurat, harus direhabilitasi para pecandu-pecandu ini kan gitu. Ya karena kan udah masuk kategori kan direhab gitu ya. Masuk kategori permasalahan darurat nasional kan bang. Gitu. Nah, itu mau tanyakan Kementerian Sosial berarti di sini bang ya. Iya, di Satgas itu tidak ada nama Risma. Padahal Satgas teriak-teriak, sini pelakunya, sini korban yang dia ini kan. Gitu. Ada niat mau ngasih bantuan. Di bawahnya ada dirjennya. Ada. Bertugas rehabilitasi tadi. Ada. Nah dari info-info yang abang dapat kenapa nggak ada? Ya, mungkin itu tadi kata redaktur tadi, memang mau pembodohan terhadap rakyat Indonesia. Backing biar tercitraan aja, ya kan. Pukulan terakhir pemerintahan inilah kan. Biar kelihatan bekerja gitu. Oh, politik lagi berarti urusannya. Nggak murti untuk pemberantasan. Kalau berani tangkap lah semua itu kan. Apalagi bang yang mau sampaikan? Dan persoalannya kan kita tahu banyak pembentukan satgas selama ini kan melempem semua, nggak ada. Hanya nambah-nambahin anggaran. Apalagi satgas yang sifatnya sementara kayak gini, usia kerjanya sekian. Padahal kita punya Polri, punya direktorat yang menangani soal ini. Ngapain harus bentuk-bentuk satgas? Apalagi gunanya gitu. Mereka tupoksinya ada di situ. Justru malah ada diduga kuat penggunaan anggaran baru yang tidak tepat, malah pemborosan. Itu terjadi itu. Kalau satgas itu kan kata Mahfud ada dana yang anggarannya kan. Oh gitu bang? Iya. Ada. Semua satgas itu. Gimana? Apa ya bang tanyakan ke Bapak Prof Masud? Ada, tapi saya tidak pernah tahu berapa untuk personel ini. Saya kan ketua, jadi tidak pernah mengurusin bawah. Tapi Ibu Sri Mulyani mengatakan perlu anggaran ini. Oh kita harus siapkan kata Ibu Sri Mulyani. Bang, gitu. Pasti ada kata dia. Aku mau nanya lagi bang. Di sini kan peran PPATK cukup sentral sebenarnya bang. Ya. Mereka mengetahui untuk penanganan ini kan. Iya. Tapi dia kan hanya koordinasi, tidak ada penindakan dia tidak bisa mengatakan si ini gini nggak bisa. Dia hanya menyampaikan ke DPR, ke presiden, ke Satgas gitu. Nah dari informasi ini lo rekening gitu yang dipakai gitu. Nah aku coba mungkin teman-teman juga mau menitip pertanyaan yang aku mau tanyakan ini. Dari abang-abang informasi yang abang dapat, tingkat keseriusan mereka kerjasama sebagai mitra ke penegak hukum soal pemberantasan ini seperti apa sih bang? PPATK ini melempem, backingnya terlalu banyak atau gimana? Apa ada nggak penelusuran sampai ke sana gitu loh? Enggak, gini loh, tugas mereka itu hanya menelusuri, menyampaikan hasil. Tetap penindakannya kan di mereka ini, di Satgas ini. Ada ketua Satgasnya, ada pelaksana hariannya. Maksudku lari kan ke mereka juga. Intervensi ke PPATK itu terkait backing ini. Iya. Ada hal-hal yang
perlu dipublikasikan, ada yang tidak. Itu saya lihat PPATK ini tidak punya hak otonom. Memang apa namanya? Pesanan. Secara kerja belum ada pengungkapan kasus judi online yang dilakukan Satgas. Yang tahu kita Bareskrim, polisi dari daerah nggak tahu kalau yang di tangan polisi bagian dari Satgas, karena kan kabar Bareskrim ada juga di Satgas itu gitu loh. Itu kita nggak tahu. Jadi yang selama ini diungkap oleh kepolisian apa memang bagian dari Satgas, apa memang kerjanya polisi itu. Berarti ini masalah koordinasi. Belum ada penjelasan sampai sekarang kan? Kalau tupoksinya gitu, memang kan pelaksananya Kapolri kan sebenarnya. Dan mereka lah yang melakukan penindakan ini. Di mana-mana tangkap ini, tangkap itu di. Artinya itu bagian dari Satgas. Bagian dari Satgas. Oke. Persoalannya yang ditangkap ini siapa? Benar nggak dia bandar? Itu perlu ditelusuri juga. Dibawa nggak perkaranya ke sampai pengadilan. Kita tahu dulu banyak kali yang ditangkap urusan judi tapi nggak ada di persidangan itu. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke, coba aku minta opini nih Bang. Masuk ke opini. Kita kan kasus sedikit aja nih Bang. Kita kan tahu seminggu terakhir ini ramai kasus yang pembunuhan, diduga upaya pembunuhan, pembakaran satu keluarga wartawan. Iya. Tribrata ya. Karo-karo ya, si Pasar Ibu itu Bang. Gimana sih Bang Darman, lo tanya dari sisi wartawan yang sudah lama berpengalaman saat baca berita itu, karena diduga pembunuhan itu karena dia korban ini menulis berita tentang kejadian di sana kan Bang, narkoba atau judi online tuh. Nah itu secara gamblang kan bisa dilihat Jar, kalau intensitas pekerjaannya itu sebagai wartawan memang udah getol menulis, menginvestigasi persoalan-persoalan judi dan narkoba itu resikonya memang resistensinya tinggi ke dia. Karena seperti kita bilang ada bandar besar yang punya uang, backing, mereka merasa terganggu dengan kerja jurnalistik ini ya. Kerja wartawan dan di Medan itu biasa, bukan sekali dua kali. Ada yang disiram air keras. Oh iya. Ada yang kecelakaan tunggal Golfrit Siregar kan ketika menggugat izin PLTA di Batang Toru kan. Iya, pernah kejadian juga. Biasa. Ini hanya salah satu aja yang benar-benar viral. Iya. Ini kebetulan karena judi online jadi sorotan kan. Iya. Apalagi dia liputannya di Tanah Karo. Saya dengar dari orang-orang Karo ini di sana luar biasa marak dua kejahatan ini. Narkoba dan judi online itu di sana luar biasa. Berarti resiko pekerjaan abang-abang cukup dan sangat tinggi ya Bang ya, resiko yang ada ya Bang ya. Respon pengamatan opini dari Bang Junedi seperti apa? Seperti itu tadi, ini Medan Bung, yang macam-macam, ikut arus saja kalau di Medan bertugas sebagai wartawan. Iya. Dari Bang Girot kayak gimana Bang? Ya kalau saya ya pasti prihatin dengan yang diterima oleh almarhum Pasar Ibu nih kan. Tapi kita mengapresiasi lah kinerja Polda Sumatera Utara yang cepat mengungkapkan. Ya udah ada tersangka yang ditetapkan, mungkin nanti jelaslah motif apa pelaku ini membakar rumah itu aja. Oke. Nah, terakhir nih Bang, terkait balik lagi ke laput utama ID 93 Republik Judi. Lagi mau mengungkap apa nih Bang soal Republik Judi Bang? Ke depannya. Bang Jun dulu deh. Saya melihat yang paling menarik di judi online ini adalah tetap kita mengikuti kinerja Satgas. Ya, dan mempertanyakan ketika nanti berganti rezim bagaimana nasib Satgas ini, apakah langsung dibentuk lagi oleh Prabowo. Kita mempertanyakan komitmen Prabowo lah untuk menindaklanjuti judi online ini. Harapannya sih tidak hanya pekerjaan Satgas yang sekarang tapi lebih garang lagi gitu. Iya.
Ya, demi upaya pemberantasan judi online secara maksimal. Iya. Kan itu Karena tujuan. kata Budi Ari kan judi online ini ada ekosistemnya. Ada perangkatnya, ada perbankannya, semuanya kan harus diberantas. Kalau dari sisi saya sudah blokirin kata dia, ibarat menopok nyamuk. Nah itu doang kan. Ada konsorsiumnya, katanya. Semua, harus bersama-sama. Kalau saya doang nggak bisa kata dia. Oke, semua stakeholder mitra-mitra harus kompak ya Bang. Dari Bang Irul penerusan ke depan terkait Republik Judi ini, judul apa kita ini gimana ke depan? Ya kita berharap ya kepolisian ya jangan tebang pilih lah kalau memang memberantas judi online ini. Kalau saya mau mengutip omongan Pak Pikar ini, sikat saja bulu apapun katanya gitu kan, jangan pandang bulu kayak gitu ya. Sikat saja bulu apapun, artinya bandar besar, kecil, menengah ya sikat gitu loh. Karena prinsip dia kalau bandar besar ini udah disikat, otomatis judi online ini hilang di Indonesia. Tapi kalau hanya kecil, karena kayaknya itu kan di franchise. Kalau informasinya dengar di franchise judi online ini, maka banyak yang kecil-kecil. Ya, kalau kita mau jadi bandar, bisa bayar 5 miliar. Bisa kerja jadi bandar. Di franchise. Terima beres saja. Ya, yang megang ini bandar besar pasti. Makanya banyak bandar-bandar kecil ini ditawarkan franchise. Makanya kalau kata Pak Pikar ini tangkap bandar besar, otomatis hilang judi online di Indonesia. Langsung ke bawah-bawahnya. Dari Bang Darman seperti apa Bang? Apa nih teman-teman? Kalau saya sih agak pesimis ya soal pemberantasan judi online. Melihat, iya agak pesimis. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, ini persoalan keberanian, berani apa enggak? Udah terlalu banyak oknum kita bilang yang menikmati ini. Udah sangat menggurita ya Bang? Konflik of interestnya tinggi. Banyak terlibat. Kalau saya sih lebih baik kalau memang tupoksinya Polri, ya Polri aja, nggak bisa ada Satgas. Karena lebih banyak yang bekerja di situ, lebih banyak informasi, lebih banyak menyebar, lebih banyak anggaran, ngapain? Sia-sia ya, udah ada kok tugas polisi untuk itu. Kasih aja polisi nanganinnya. Justru Satgas ini jadi cukup kan meragukan ya buat Abang ya. Enggak, kan banyak apa nih stakeholder di situ. Masing-masing belum tentu satu tujuan. Setuju. Punya kepentingan masing-masing juga kan. Itulah yang memunculkan akhirnya jalan di tempat, tebak Iya, kebocoran informasi dalam operasi bisa terjadi kan. Mau nangkap saya ternyata kawan ini ada dia dapat dari sana apa kan, udahlah kalian pergi dulu, katanya mau diserang kalian nih. Padahal yang cerita ini pintu kebuka lagi buat yang lebih besar, nggak jadi. Luar biasa. Sebenarnya banyak gue pengen korek-korek lagi dari abang-abang ini. Cuman buat teman-teman lengkapnya bacalah nanti di Majalah Keadilan edisi 93 dengan laporan utama. Ada 3 nih Bang. Iya. 3 laporan utama, 3 bagian. Di bagian kedua itu kita membahas tentang penegakan hukum. Oke. Siapa sih yang bisa ditangkap, mana sih posisi bandar, mana pemain, mana kaki tangan yang seperti dibilang pengamat ini. Itu labut 2 ya Bang? Di laporan utama tulisan 2, tulisan 3 itu kita mengkritisi satgas-satgas ini, satgas-satgas bentukan di era pemerintahan Jokowi ini. Jangan keterusan Bang, jangan dibongkar sekarang Bang. Kita ada podcast lagi untuk bahas lebih dalam Laput 2, tulisan 2 dan tulisan 3. Soal yang tadi diterangkan dengan Bang Darman. Ikutin terus podcast Keadilan TV. Abang Darman makasih. Oke, podcastnya kita lanjut Bang Irul, Bang Odet, lancar terus, tetap jaga kesehatan. Iya. Oke teman-teman, buat yang kirim komentar, masukan silakan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan ikutin berita online kita keadilan.id dan dapatkan majalah Keadilan edisi 93 dengan laporan utama Republik Judi di toko-toko buku terdekat di kota Anda dan juga di e-commerce kita di majalah Keadilan Indonesia. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.